billah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada jasadiah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada ruhiyah, yaitu apa yang ada pada diri kita. Dan di dalam diri kita ada segumpal daging. Rasul sampaikan tentang segumpal daging ini, idza salahat, jika segumpal itu baik, salahat jasada kullu, maka baiklah yang akan diperbuat oleh jasadnya. Idza fasadat, tapi jika segumpal ini buruk, tidak baik, sakit, maka buruk pula lah fasadat jasada kullu, yang dilakukan semua anggota jasadnya. Dan kondisi hati, kondisi jiwa kita, tiga kondisi. Ada hati itu yang memang hidup, hati itu yang memang sehat, hati itu yang memang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, hatinya selamat, tidak ada penyakit di dalam hatinya, hatinya bersih, hatinya tenang. Tapi tatkala hati tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dipelihara, tidak disirami, maka bisa-bisa nanti hati kita menjadi kondisi yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya banyak penyakit. Dan ketika penyakit di dalam hati kita tak kita obati, tak kita hilangkan, tak kita musnahkan, kita biarkan begitu saja penyakit itu semakin parah, maka bisa jadi hati kita menjadi kondisi yang ketiga, qalbun mayit. Qalbun mayit, hati yang mati. Ketika hati itu mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun alim. Jamaah, Bapak Ibu yang kami hormati, dan penyakit di dalam hati ini sangat berbahaya. Penyakit di dalam hati ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada kanker otak. Kalau penyakit jasad, penyakit jasmani, misalnya dari ujung rambut kan ada penyakitnya. Misalnya rambut penyakit rontok, penyakit ketombean, kulit kepala penyakit jerawatan, penyakit hidung banyak THT, penyakit pipi ya banyak bisul, jerawat, kecil-kecil tuh, Bu, komedo, ya, penyakit tenggorokan, penyakit dalam nih lagi, ada penyakit spesialis dalam, macam-macam penyakit. Tapi sakitnya penyakit jasmani yang ada pada jasad kita tak sebanding dengan bahayanya penyakit yang ada di dalam hati kita. Di dalam sebuah hadisnya banyak diriwayatkan oleh para periwayat hadis, para rawi. Di antaranya adalah Imam Muslim. Rasulullah berlindung kepada Allah dari 4 jenis penyakit hati. Rasul maksud terjaga, terjamin, tapi masih berlindung kepada 4 penyakit ini. Masih minta tolong kepada Allah agar dihindarkan dari 4 penyakit berbahaya ini. Apa 4 penyakit ini?
Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak manfaat. Ini penyakit. Punya ilmu, tapi tak manfaat. Ada ilmu, tapi tak bermutu. Ada pengetahuan, tapi tak berketentuan. Ada ma'rifah, tapi tak tentu arah dan menjadi sampah. Dan ketika manfaat ilmu itu hilang, gelaplah dunia. Saya tertarik dengan sebuah ceramah YouTube, ya, seorang mantan ketua Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Mujadi. Sudah meninggal beliau, Ustaz. Sudah meninggal beliau. Mudah-mudahan beliau Allah ridhoi. Apa kata beliau? Hari ini ilmu dan amal terpisah, sehingga hilang keberkahan dan manfaatnya. Begitu banyak orang berilmu, tapi ilmunya ternyata mendatangkan masalah dalam hidupnya. Padahal seharusnya ilmu itu mendatangkan suluh dan lentera cahaya, menunjukkan jalannya ke jalan yang benar. Tapi banyak orang pintar, orang pandai, orang bergelar, tapi hidupnya hancur karena ilmunya. Sehingga di zaman inilah kita lihat, seharusnya polisi itu kan menyidik, tapi tatkala ilmu itu hilang berkahnya, hilang kebermanfaatannya, hari ini kita lihat banyak polisi yang disidik. Seharusnya hakim itu kan tugasnya menghakimi dengan ilmunya. Tapi tatkala ilmu hilang manfaatnya, hari ini kita saksikan hakim-hakim yang dihakimi. Seharusnya kan pemberantas korupsi, polisi pemberantas korupsi, pemberantas KPK misalnya, seharusnya kan mereka memberantas korupsi, tapi banyak yang korupsi. Seharusnya kan polisi itu menangkap orang-orang yang mengedarkan narkoba. Tapi tatkala hilang manfaat ilmu mereka, hilang berkah ilmu mereka, malah polisi yang menjadi pengedar narkoba. Seharusnya kan Menteri Sosial itu memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Tapi tatkala hilang keberkahan ilmu, Menteri Sosial tengok mengambil makanan rakyatnya. Itulah ketika ilmu hilang manfaatnya. Jamaah, ada beberapa ciri kata Ibnu Rajab tentang ilmu yang tak manfaat. Yang pertama, ilmu yang tak manfaat itu adalah ilmu yang berbahaya untuk kita dan orang lain. Misalnya ilmu sihir, ilmu juga, tapi berbahaya untuk kita, bahaya terhadap akidah kita, berbahaya pula untuk orang lain. Betapa banyak orang mati. Kenapa? Gara-gara santet, gara-gara sihir, teluh, macam-macam. Dan itu nyata. Itu bukan cerita dongeng. Ilmu sihir dari dulu sudah memang ada. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran untuk menangkal sihir. Apalagi ciri-ciri ilmu yang tak manfaat, yaitu saat orang sibuk mengejar ilmu umum, ilmu dunia, sampai-sampai dia lupa ilmu agama. Ini tak manfaat jadinya. Oh, ibu kan ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu manajemen, silakan, keren, mantap. Tapi tatkala kita buta terhadap ilmu agama, ilmu yang engkau pelajari selama ini tiada manfaat di hadapan Allah. Maka silakan ilmu dokter, silakan ilmu manajemen, silakan ilmu keperawatan, silakan kuasai sehebat mungkin, setinggi mungkin pendidikannya. Tapi ilmu agama ini mana? Itu yang kedua, ilmu tak bermanfaat. Sibuk mengejar ilmu umum, tapi lupa tentang ilmu agama.
Yang ketiga, ilmu yang tak bermanfaat itu adalah dia punya banyak ilmu agama, tapi tak diamalkan. Masya Allah, punya banyak ilmu agama, tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi tak sholat. Tahu kalau sholat wajib itu 5 waktu, tapi hanya 1 waktu Jumat sekali sepekan. Tahu kalau neraka itu ada, tapi masih berbuat keburukan. Jemaah, untuk itu mari sama-sama kita betul-betul menjadikan ilmu kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Doa Nabi yang kedua. Doa Nabi yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, lindungi aku dari hati di mana hatiku itu tidak khusyuk. Ternyata tidak khusyuk sholat adalah penyakit hati, Bapak Ibu. Gimana sholat kita yang 5 waktu? Coba ingat-ingat Bapak Ibu. Dari 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat mana yang khusyuk kita lakukan? Dari kemarin, subuh kemarin sampai subuh tadi, gimana kekhusyukan kita? Ketika sholat berjamaah, imam sudah mulai membaca Allahu Akbar, sudah mulai bergejolak hati entah kemana, sudah mulai teringat-teringat tentang masa lalu dan masa depan. Bahkan kadang-kadang di dalam sholat dia merencanakan apa yang akan dia lakukan nanti setelah sholat. Kadang-kadang dia mencari solusi dari persoalan dunianya di dalam sholat. Kadang-kadang dia mengingat sesuatu yang lupa di dalam sholat. Kadang-kadang jasadnya saja yang sholat, tapi hatinya sampai ke Sumbar. Karena dia berencana akhir pekan besok akan pergi ke Sumbar. Belum lagi berangkat dalam sholat teringat, oh ini pantai Kerocok, ini pantai Malikundang, ini pantai ini ke Bukit. Padahal jasadnya sholat, jasadnya saja yang rukuk, tapi kepalanya ingat anak, ingat suami, apalagi sedang baru berantem dengan istri atau suaminya. Nangis, sholatnya nangis, tapi bukan karena takut kepada Allah, tapi karena teringat perbuatan suami atau istrinya. Puasa kita pun jarang khusyuk. Puasa, perut saja yang lapar. Mata tak puasa, tangan tak puasa, hati tak puasa, kaki tak puasa. Zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Bibirnya saja yang mengucap nama Allah, hatinya entah kemana-mana. Jamaah yang Allah muliakan, untuk itu ternyata tidak khusyuk adalah salah satu penyakit hati. Apa artinya khusyuk? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara bahasa berasal dari kata khosa'a yakhsa'u khusu'a, yang artinya tenang, konsentrasi. Itu khusyuk secara bahasa. Tapi secara istilah ada 3 pengertian khusyuk. Ini penting, silahkan diperhatikan ya Ibu ya, silahkan diperhatikan, ini penting. Yang pertama, para ahli hadis, muhaddisin, ketika ditanya apa arti khusyuk, maka ahli hadis akan menjawab, khusyuk itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti melihat aku sholat. Bagaimana Nabi angkat tangan, begitulah kita angkat tangan. Bagaimana kita sujud, bagaimana Nabi sujud, begitulah kita sujud. Dan ketika ditanya ahli fikih tentang apa itu khusyuk, maka ahli khusyuk akan menjawab bahwa khusyuk itu artinya adalah engkau sholat dengan memenuhi syarat dan rukun sholat yang telah ditetapkan. Itulah khusyuk. Bu, apa syarat sholat? Wudu untuk aurat, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Itu namanya syarat. Kalau kita membetulkan syaratnya,
kemudian memperbagus rukunnya, itulah khusyuk. Tapi ada yang lebih jauh mendalam. Ketika kita tanya para ahli sufi, apa itu khusyuk? Mereka akan menjawab 3 definisi khusyuk. Yang pertama, mereka akan berkata, khusyuk itu adalah engkau seolah-olah beribadah, di mana ibadah itu adalah ibadah terakhirmu. Engkau akan menganggap dalam hatimu bahwa engkau tidak akan pernah lagi melakukan ibadah itu, karena kapan saja maut akan menjemputmu. Ketika kita tahu kita akan mati, tidak akan memastikan bahwa kita akan sholat zuhur nanti, maka kita akan memperbagus sholat zuhur terakhir kita. Adapun pengertian yang kedua, bagaimana cara khusyuk? Apa itu khusyuk? Maka agar kita merasakan kekhusyukan dalam ibadah, mereka menjawab, bagaimana mungkin kita khusyuk ibadah, tapi makanan kita masih haram, minuman kita masih haram, pakaian kita masih haram, rumah kita, tempat sholat masih haram. Apa yang melekat pada diri kita, kita bawa sholat masih subhat atau haram. Bagaimana mungkin kita khusyuk, di mana kita membawa sesuatu yang kotor untuk melakukan sesuatu yang bersih? Mustahil yang kotor bersatu dengan yang suci, jemaah. Untuk itu, agar kita khusyuk, baguskan rukunnya, baguskan syaratnya, kemudian lakukan bahwa itu sholat terakhir kita. Dan juga makan dan minumlah dengan makanan yang halal yang thayyibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yang terakhir, bahwa khusyuk itu artinya adalah, anggaplah salat itu bukan kewajibannya, tapi kebutuhan. Bu, kalau kita menganggap salat hanya kewajiban, maka kita akan terburu-buru melakukannya. Alhamdulillah, selesai kewajibanku, jus. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai kebutuhan, dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, aku akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata sholat itu adalah kebutuhanku. Dengan sholat, hatiku akan tenang. Dengan sholat, urusanku akan lancar. Dengan sholat, bahwa Allah akan tolong aku, Allah akan sayang aku. Dengan sholat, Allah akan ampuni dosaku. Ternyata sholat itu untuk kita. Sholat tak butuh kita, Allah tak butuh kita. Seluruh karyawan-karyawati rumah sakit Tabrani ini meninggalkan sholat, tidak akan mengecilkan kebesaran Allah sedikit pun. Dan seluruh karyawan-karyawati rumah sakit Tabrani ini mendirikan sholat pun tidak akan membesarkan Allah sedikit pun. Jemaah, kita yang butuh sholat. Sholat itu untuk kita, untuk diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 2 doa Nabi. Sebenarnya ada 2 lagi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur untuk kita, untuk bisa menambah dan menambah ilmu kita. 2 doa Nabi yang baru kita bahas. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hindarkan aku dari ilmu yang tak manfaat. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, hindarkan aku dari hati yang sulit sekali khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat, diamalkan dan diniatkan dalam hati untuk memperbaiki diri kita. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana taqabbal minna salatana wa niyatana wa maqasadana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.